anak-anak. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mohon bisa dicek di sekitar kalian apakah ada sampah. Baik, sudah bersih ya. Untuk kenyamanan kalian bisa merapikan baju kalian ya. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa supaya ilmu yang didapatkan dapat masuk di kalian. Untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa supaya diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih untuk ketua kelas sudah dipimpin berdoa. Ibu mau cek absen ya, siapa yang hari ini nggak masuk. Yang pertama Miftahul Khairul, hadir Bu. Kemudian Safiatul, Hadir, Bu. yang ketiga Eva Triana, Hadir, Bu. Devita Maharani, Hadir, Bu. Sofi Lailatus, Hadir, Bu. Habibi Andiansyah, Hadir, Bu. Dona Hafiza, Hadir, Bu. Fasya, Hadir, Bu. Aprilian Aditya. Hadir, Bu. Iya teman-teman, di sini kita akan belajar terkait materi. Sebelumnya kemarin kalian membahas materi apa ya? Bab Tiga, 3, Bu. Kayaknya bab 3 kan sudah selesai kemarin di pertemuan berikut sebelumnya. Kemudian kita akan membahas di bab 4 yaitu materi tentang kebencanaan. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu kita akan menjelaskan apa sih bencana itu, kemudian menjelaskan terkait jenis-jenis bencana, kemudian bagaimana mitigasi bencana yaitu sebelum bencana, saat bencana, dan sesudah bencana. Nah, sebelum itu Ibu akan bertanya kepada kalian, apa sih yang kalian rasakan saat itu bencana terjadi? Takut, Takut, Bu. sedih, Cemas. cemas. Iya, bencana itu menimbulkan rasa panik, rasa takut, kecemasan karena bencana dapat mengakibatkan kerugian dan kayaknya menyebabkan trauma di beberapa orang sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, untuk itu, untuk mengurangi dari kerugian tersebut, kita perlu melakukan adanya mitigasi dari kebencanaan. Mitigasi bisa dilakukan sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Nah, untuk lebih lengkapnya, Ibu dibantu oleh Ibu Silva yang nantinya akan menjelaskan kepada kalian terkait materi kebencanaan. Terima kasih teman-teman. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Jadi kalian tadi sudah diberi spoiler dikit ya, kita akan mempelajari apa dalam bab ini ya. Dan tentu saja kita mempelajari apa? Mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Banget. Nah, di belakang Ibu ada banyak banget ya bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita masuk di bencana alam atau bencana non alam maupun sosial, ada yang tahu nggak definisi bencana itu apa? Saya, Bu. Mbak Delita? Kalau menurut saya, bencana itu semua peristiwa yang dapat mengganggu atau mungkin mengancam kehidupan masyarakat, Ibu. Ya, benar sekali Mbak Delita. Jadi lebih lengkapnya, bencana itu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat dan disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia. Terus kejadian ini juga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang Serius. Kita next ya. Jenis-jenis bencana nih.
Di sini ya, jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ada terdapat 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, alam dan bencana sosial. Ya, kita akan mempelajari dulu mengenai bencana alam terlebih dahulu. Omong-omong ya, ada yang tahu nggak ini kok Indonesia seringkali terjadi bencana alam nih? Ada yang tahu? Ya, baik. Mas Adit. Untuk Indonesia sendiri itu letaknya berada di cincin Asia Pasifik atau yang bisa disebut Ring of Fire. Nah, betul sekali. Ya, Mas Adit, betul sekali apa yang dibilang Mas Adit ya. Izin menambahkan lagi ya. Selain itu juga Indonesia terletak pada geografis yang ada 3 lempeng tektonik aktif. Yang ke satu lempeng Eurasia, kedua lempeng Indo-Australia, yang ketiga lempeng Pasifik. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, bencana alam itu bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa oleh alam. Macam-macam bencana itu banyak banget ya anak-anak. Dari gempa bumi, terus tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain. Pertama-tama kita akan mempelajari gempa bumi. Di sini anak-anak pasti sudah pernah merasakan ya gimana rasanya gempa bumi itu, pasti tahu kan? Tahu ya. Apalagi ya tahun 2026 pas kemarin-kemarin itu sempat booming banget ya. Ibu lihat di TikTok berita itu di Pacitan terjadi gempa bumi. Itu bahkan gempanya tuh bisa dirasakan di sampai daerah Jogja maupun Semarang. Jadi kuat banget ya gempa buminya, tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwanya. Dan pengertian gempa bumi itu seperti itu ya, bisa Mbak Sofi menjelaskan? Saya PPT. Gempa bumi adalah peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pergeseran lempeng bumi, aktivitas gunung Merapi, dan patahnya lapisan bumi. Nah, terima kasih Mbak Sofi. Dampak-dampaknya bisa dilihat ya, nih retakan pada tanah, terus mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, bahkan kerusakan bangunan seperti rumah, jalan, dan gedung. Ini Ibu akan kasih spoiler sedikit nih, retakan pada tanah tuh kayak gimana? Kayak gini. Ini kok bisa kayak gini sih Bu? Ya itu karena adanya pergeseran lempeng bumi ya. Terus ini juga ada. Ini ya. Di sini-sini tuh lihat. Banyak sekali rumah-rumah yang roboh karena adanya gempa bumi dan adanya Korban jiwa. Ya. Next slide, kita membahas tentang kekeringan. Bisa dibacakan oleh Mbak Miftah. Kekeringan adalah kondisi ketika suatu tempat mengalami kekurangan air dalam waktu yang lama akibat kemarau panjang, tidak ada hujan, dan penebangan pohon. Ya, dampak kekeringan itu yang pertama kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, terus yang kedua itu gagal panen karena tanaman menjadi layu dan mati. Terus yang ketiga kerusakan ekosistem seperti sungai, danau yang mengering sehingga hewan kehilangan habitatnya. Nah, kayak gini nih, bisa lihat ya ini ya, tuh banyak sekali retak-retakan pada tanah itu karena kekeringan, nggak ada air yang bersih ya. Jadi nggak bisa atau nggak ada saluran irigasi air ya yang dapat bisa membuat padi ini jadi lebih subur lagi gitu. Juga dilihat nih, ada petani ya. Kasihan petaninya. Iya, kasihan banget petaninya karena kayak gini ya, kekeringan ini tuh petani bisa rugi anak-anak ya. Jadi ya kalau kekeringan kasihan sekali. Sebenarnya bisa diantisipasi ya kalau penanganannya bagus. Kita next lagi membahas apa nih? Gunung meletus. Ini nih. Gunung meletus itu apa sih ya? Ada yang tahu ya? Aku tunjuk aja deh. Mas ini deh, Mas Adit. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma, gas, dan asap dari dalam gunung berapi. Hal ini terjadi karena tekanan di dalam gunung sangat besar, sehingga magma terdorong keluar melalui kawah gunung. Ya baik, terima kasih Mas Adit. Nah, dampak-dampaknya juga ini ya, hujan abu yang menyebabkan udara kotor. Seiring berjalannya waktu, tanah menjadi subur, berbusa. Itu
Ya ini merupakan dampak yang positif ya. Yang ini negatif. Terus yang ini magma dan abu panas bisa merusak hutan, lahan, pertanian dan Rumah warga. Nih, ada peta-peta nih. Ini ada banyak banget ya anak-anak ya. Ternyata kalian tahu kan ini peta apa? Peta persebaran gunung Merapi di Indonesia. Ya bener banget ya. Ternyata banyak banget ya. Wow. Sebanyak itu ternyata. Ini. Kalian tahu nggak ini apa? Ayo. Vulkanik Abu. Ibu seperti pada Gunung Kelut kemarin. Oh iya Hujan bener abu. banget nih. Hujan abu nih. Ini sebaik apa enggak sih hujan abu kayak gini? Tidak baik, Bu. Dan Ya. sesak nafas. Ini karena ya bener banget yang dibilang Mas Habibie itu karena adanya udara yang kotor itu kan otomatis bisa terhirup ya. Itu menyebabkan Sesak sesak nafas. Nah, ini juga ada. Ini gunung apa nih? Ayo. Merapi. Gunung Ya, Merapi di benar Jogja. Gunung Merapi. Iya, yang kemarin tahun 2010 ya. Iya. Oh, nggak saya Ibu ingatnya tuh tahun 2010 di Gunung Merapi itu gunungnya meletus, terus ada juga korban jiwanya itu Mbah Marijan kalau nggak salah ya anak-anak ya. Anak-anak tahu ya pasti ceritanya ya. Tahu. Ya, kita next lagi ya anak-anak. Nah, kita mempelajari banjir. Oh my god, ini ada nggak sih anak-anak yang pernah mengalami banjir? Pernah. Ibu. Sepertinya hampir semua ya anak-anak. Wah, emang banjir itu agak-agak meresahkan ya. Iya. Iya, terus ini pengertian banjir dibaca oleh Mbak Eva. Ayo, Mbak Eva. Banjir adalah peristiwa ketika air menggenangi daratan seperti taman, jalan, dan rumah warga. Nah, banjir ini biasanya terjadi karena hujan deras yang terus-menerus, penggundulan hutan, atau saluran air yang tersumbat sampah. Nah, benar banget. Makasih Mbak Eva. Dan dampak banjir bagi manusia dan lingkungannya bisa dibaca oleh Saya Bu. ya Mas Habibie. Dampak banjir bagi manusia dan lingkungan yang pertama merusak bangunan dan lahan pertanian. Yang kedua menyebabkan penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Lalu bisa mengganggu aktivitas seperti sekolah dan kerja. Ya, baik. Terima kasih Mas Habibie. Kita next. Nih. Wow, apa ini anak-anak? Banjir. Banjir. Itu siapa yang renang? Ayo. Ayo, itu siapa? Ayo. Astaga, ini ciri khas plus 62 banget gak ini? Iya, Lihat Bu. tuh. Ini dari airnya aja tuh. Airnya Milo atau Tahiti nih? Tahiti. Tahiti ya. Ini sebenarnya nggak boleh ya anak-anak ya. Jadi ya kalau kalian ada banjir tuh jangan malah mandi kayak gini. Sebenarnya jangan, karena itu airnya kan kita nggak tahu dari mana ya. Terus apalagi warnanya kalau kayak gini, kalian mau nggak sih kalau semisal minum air terus kotor kayak gini? Enggak mau. Takut. Ini tuh bisa aja menyebabkan diare atau gatal-gatal. Kita next lagi ya. Ada Tsunami. Oh my god, ini tsunami ya. Di Aceh kemarin ya. Itu di tahun 2004 kalau nggak salah Ibu ingatnya ya. Itu di Aceh banyak sekali korban jiwanya. Dan alhamdulillah sekarang lebih baik ya. Tsunami pengertiannya bisa dibacakan oleh Mbak Devita. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar, tinggi, dan kuat yang terjadi akibat dari gempa bumi di dasar laut, letusan gunung berapi bawah laut, atau longsor di bawah laut. Nah, jadi intinya itu adanya gelombang laut yang sangat besar ya, tsunami itu intinya seperti itu. Terus dampak-dampaknya itu apa aja sih? Ini kerusakan bangunan dan di rumah sekitar. Itu pasti ya kalau magnitudonya itu besar gitu ya, mesti merusak bangunan dan rumah kita. Terus yang kedua juga mengakibatkan korban jiwa dan Luka-luka. Yang ketiga Kerusakan hutan bakau dan terumbu karang. sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ayo ada yang tahu nggak ini apa? Hutan bakau yang rusak Hutan Ibu. bakau. Ini kok bisa kayak gitu sih? Hutan bakaunya ada yang tahu? Satu tsunami. Ya, tersuatu tsunami ya. Itu dampak positif apa negatif sih? Negatif. Padahal tujuan dari adanya hutan bakau itu untuk apa anak-anak? Meredam ombak. Nah, menangkal. Tetapi karena
tsunami-nya terlalu tinggi, terlalu besar, jadi tidak bisa menangkalnya, jadi rusak. Next lagi ada tanah longsor. Yuk, Mbak Fasya. Tanah longsor adalah peristiwa jatuhnya tanah atau batu dari tempat yang tinggi. Tanah longsor bisa terjadi karena hujan deras atau kurangnya pohon yang menahan tanah, sehingga tanah menjadi lembek atau mudah runtuh. Nah, di Cangar ya, tahun 2025 kemarin ya, ibu lihat tuh di TikTok viral banget tuh tanah longsor. Yang dikarenakan yaitu di daerah sana tuh kurang adanya pohon. Jadi tuh fungsinya pohon tuh apa? Bisa lihat kan? Iya. Ini kurangnya pohon menahan tanah sehingga tanah menjadi lembek dan mudah runtuh. Itu padahal itu fungsi akar untuk Menahan Nah, ya biar nanti kalau tanahnya terkena air hujan biar nggak lembek, terus jatuh ke bawah. Permukiman. Iya, benar. Dampaknya sendiri itu Mbak Nova? Dampak tanah longsor bagi kita yaitu menimbulkan korban jiwa tentunya, lalu merusak lahan pertanian, rumah ataupun jalan, juga menutup jalan sehingga kendaraan tidak bisa lewat dan jadi macet. Terima kasih. Di sini juga ada gambar ya ibu-ibu, anak-anak. Nah, di sini gambar apa sih? Bisa lihat? Rumah yang Rumah terkena yang longsor. Terkena longsor, Ibu. Ya, benar. Kayak gini tuh yang rugi siapa sih? Ya pasti masyarakat ya. Masyarakat. Ya, ya juga. Ini karena meskipun ini kalau dilihat di sini ada pohon tetapi pohon pisang ya. Itu Iya. kurang ya. Menurut ibu itu kurang. Akarnya kurang bisa menahan Tanah. tanah. Jadi bisa longsor seperti itu. Terus di sini juga rumah-rumah warga tertimbun, ya, tertimbun. Tanah bukan masa lalu, Terus ini ada bencana non alam. Nah, bencana non alam sendiri itu lihat ya, peristiwa atau rangkaian peristiwa diakibatkan oleh aktivitas atau kelalaian manusia, bukan faktor alam. Nah, macam-macamnya non alam itu bisa dibaca oleh Mbak Sofi. Macam-macam bencana non-alam, wabah penyakit, gagal teknologi, kecelakaan, epidemi, dan konflik bersenjata. Nah, terima kasih. Kita next. Ada bencana Sosial. Oke, ibu ya yang baca ya. Bencana sosial itu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror. Terus macam-macamnya itu ada ini ya, konflik sosial, aksi teror, sama sabotase. Nah, sebelum itu ya, sebelum lanjut ke slide berikutnya, ibu punya hadiah nih buat kalian. Apa itu? Ini diorama ya. Jadi ini nanti ya, empat anak nanti maju buat ini nge-scan ya. Ini yuk siapkan HP-nya untuk maju. Datanya di-on-kan. Jangan balas chat WA sadari pacarnya dulu ya. Iya, Bu. Ini ya waktunya belajar soalnya nih. Di sini nanti juga ada kok ini penjelasan. lihat, Ibu, mau Iya, yuk lihat. yuk. Mau lihat, 4 Ibu. anak 5 anak ya. Ini gambarnya bisa 3D ya. Iya, Gambarnya ya. bagus, Ibu. Bagus ya, di sini juga bisa dilihat loh ya anak-anak ya ada. Wah, ada penjelasannya ini. juga. Iya, biar kalian bisa belajar dan have fun kayak gini. Terus ini ya, Kayak ini jadi isinya konflik-konflik bencana-bencana. iya gitu, bencana non alam dan bencana sosial ini digabung menjadi satu gini. Iya, di sini ada banyak tuh hal penyakit, kegagalan teknologi, atau kecelakaan industri ya. Yuk, ganti yuk yang lain yuk. Habis itu HP-nya disimpan dulu ya. Iya, Ayo, Ibu nggak mau kalau kalian main HP nih kalau Ibu ngajar. Wih, bisa gerak ya, Bu. Iya, bagus ya, bagus kan Ibu. Ini buatnya wah banget nih. Chaos ya. Itu ada Ada penjelasannya. Iya, nih banyak banget kan. Nah, Itu ya. bikinnya pakai apa, Ibu? Apa? Bikinnya Itu pakai aplikasi. Heeh. Bagus ya. Ini juga ada nih penjelasannya. Kalau kurang jelas nanti Ibu bisa kirim ke kalian melalui WA ya. Baik. Sudah? Baik, Ibu. Sudah? Terima kasih. Iya, sama-sama anak-anak.
kita lanjut ya. Ini merupakan bintangnya dari materi ini. Ada yang tahu nggak? Apa itu? Apa itu? Jing 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 jing. Nih, mitigasi bencana. Ini kan kita mempelajari mitigasi bencana ya. Mitigasi bencana itu apa sih? Yaitu ini, serangkaian upaya mengurangi resiko dan dampak bencana melalui pembangunan fisik struktural maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana non struktural. Nah, next ada jenis-jenis mitigasi bencana. Ada apa aja nih anak-anak? Mitigasi struktural dan struktural. Sip, sip, sip. Next, ini bisa dibaca oleh ketua kelas mungkin. Untuk mitigasi struktural merupakan upaya minimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Ya, contohnya? Contohnya membuat kanal buat pencegahan banjir, lalu alat deteksi aktivitas gunung berapi, dan warning system gitu Bu. Ya, benar banget. Terima kasih Mas Habibi. Nextnya lagi mitigasi non struktural mungkin Mbak Sofi. Mitigasi non-struktural itu upaya mengurangi dampak bencana melalui pembuatan kebijakan, peraturan atau perundang-undangan. Contohnya pembuatan suatu peraturan undang-undang penanganan bencana UUPB. Nah, benar banget. Terima kasih. Next ya. Ada mitigasi Tsunami. yang tadi Ibu bicarain ya. Mitigasi tsunami itu apa sih? Ayo bareng-bareng anak-anak. Mitigasi bencana tsunami adalah sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberi peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Ada dua sistem Jenis peringatan dini tsunami, yaitu sistem tsunami internasional dan sistem peringatan tsunami regional. Tepuk tangan untuk kita semua. Kompak banget ya kalian. Ini kelompok IPS berapa? 2 ya? Iya, Waduh, seneng banget ketemu sama kalian anak-anak. Nah, ini ada yang tahu nggak? Alat apa ini? Ayo. Apa itu, Ibu? Saya tidak tahu. tsunami ya. Jadi cara kerjanya bisa dilihat loh ini. Nah, kayak gini. Ini biasanya di laut anak-anak. Nah, kemarin kalian ke Bali ya? Iya. Di tengah lautnya pasti ada kayak ini. Kita next ya. Iya, Bu. Nah, next ada mitigasi gunung meletus nih. Wedus gembel. Mitigasi gunung meletus itu rangkaian upaya mengurangi resiko bencana melalui pemantauan, terus persiapan, evakuasi untuk meminimalkan korban. Tindakan utamanya apa nih, Mbak Miftah? Bisa meliputi memantau informasi dari PVMBG, menyiapkan tas siaga bencana seperti masker, kacamata, dan dokumen-dokumen penting, mengikuti rute evakuasi resmi, dan menghindari lembah atau sungai yang beresiko awan panas serta lahar. Benar banget. Terima kasih. Kita next ya anak-anak. Nih ada jalur apa nih? Jalur evakuasi. Ini apa nih kita nih? Ini kayaknya di daerah Jogja ya? Sleman. Ibu ini nyari di internet, jadi seperti ini loh penampakan jalur evakuasinya melalui peta. Kita next. Ada mitigasi gempa bumi. Wow, ada yang bisa menjelaskan ya? Ibu tunjuk aja deh, Mbak Devita. Mitigasi bencana gempa bumi adalah upaya mengurangi risiko dan dampak melalui persiapan matang, seperti membangun struktur tanah gempa, mengenali lokasi aman, dan menyiapkan tas siaga bencana. Langkah utamanya meliputi drop, cover, hold on, yaitu merunduk, berlindung, dan berpegangan saat ada guncangan, serta evakuasi tertib ke titik kumpul setelah gempa reda. Ya, terima kasih. Jadi kayak gitu ya, merunduk, berlindung, berpegangan. Oke. Next slide. Ini ada titik kumpul nih. Ini anak-anak nggak asing kan sama ini warna hijau-hijau ini loh. Titik Iya, kumpul. iya, iya. Itu kalau Sering terjadi melihat. gempa. Nah, ya kan jika di luar ya. Iya, banyak. Ini di sekolah kita juga ada nggak sih anak-anak? Ada. Ya. Nah, ini titik kumpul biar kalau ada seumpama jangan ya ada sampai sama ada bencana gitu
kita bisa kumpul di titik ini gitu. Kita next slide ya. Ada mitigasi banjir. Ya, mitigasi banjir itu apa sih? Yuk Mbak Eva. Mitigasi bencana banjir adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak banjir melalui tindakan struktural, fisik, dan non-struktural sebelum, saat, dan sesudah bencana. Nah, kuncinya meliputi penataan ruang, pembersihan saluran, pembuatan resapan, persiapan tas siaga bencana, serta evakuasi cepat ke tempat aman. Ya, terima kasih Mbak Eva. Kita next slide. Ini. Nah, ini bisa lihat nggak? Itu kenapa? Banjir ya? Evakuasi nih BPBD itu membantu ya mengevakuasi warga-warga yang terkena banjir. Oke. Nah, next kita ada mitigasi tanah longsor. Bisa dibacakan Mbak Nova? Mitigasi tanah longsor adalah upaya mengurangi risiko bencana melalui tindakan struktural dan non-struktural. Langkah utama meliputi pemetaan area rawan, penanaman pohon besar berakar dalam, pembuatan daerah sharing, perbaikan drainase lereng, tidak membangun rumah di bawah tebing terjal, serta pemasangan sistem peringatan dini. Ya, terima kasih Mbak Novan. Ibu tadi bilang apa? Penanaman pohon berakar dalam ya, biar agar menahan tanah. Ya, biar nggak terjadi longsor. Nah, kayak gini nih gambarannya. Gambaran pohonnya. Udah ada gambaran kan? Kalau Ibu sudah menjelaskan secara ini nih, kayak gini nih. Jadi fungsinya itu biar menahan ya tanahnya. Biar tidak terjadi longsor. Ini ada bahan ajar, paket yang udah Ibu buat. Bisa di-scan. Soalnya habis ini Ibu akan memberikan hadiah nih buat kalian lagi. Hadiah apa itu? Apa Ibu? Ini hadiahnya seru banget kok. Ini hadiahnya tuh kayak Ibu ngasihin tugas ke kalian gitu. Tapi maaf ya anak-anak, Ibu ngasih tugas karena ini tapi seru kok nanti. Anak-anak nanti maju. Sudah? Sudah Ibu, sudah muncul modulnya. Baik. Ini ya, sebelum itu Ibu minta tolong nanti kalau Ibu panggil kalian berkumpul urut sesuai kelompok. Ini udah Ibu buatin kelompok buat kalian ya, pembagian kelompok. Oke, yang pertama ya, kelompok pertama, kelompok 1 Aprilian Aditya. Saya Bu. Ya. Terus Sofiatul Solihah. Saya Bu. Ya, kalian kelompok 1 dengan judul Tanah Longsor. Bisa mendekat untuk satu kelompoknya. Langsung balik. Untuk nanti Iya. kerja kelompok ya. Terus yang kedua ada Eva Triana dan Habibi. Ya, kalian tsunami ya, bisa berkumpul. Terus kelompok 3 ada banjir, Sofi Lailatus, Pasya Ainin. Ya. Terus Miftahul ya. Berkumpul ya anak-anak. Terus habis itu kelompok 4 nih, Dona Hafizah. Saya Bu. Ya, terus ada Devita Maharani. Ya. Kita akan berkumpul. Nah, sebelum itu ya, Itu masuk. ini udah apa belum nih anak-anak? Masih belum ya? Ditunggu deh. Belum Bu. Sebentar. Kelompok 1 Sini. sudah ya, tanah longsor. Kelompok 2 tsunami ya. Kelompok 3 yang nomor 2 mana? Ini. Oh, astaga, Ibu nggak tahu anak-anak. Ini kelompok 2 tsunami ya, kelompok 3 banjir. Ya, kelompok 4 gempa bumi ya. Nah, sebelum mengerjakan ini, Ibu kasih petunjuk belajarnya nih. Bacalah bahan ajar dengan cermat sebelum mengerjakan tugas ini ya. Diskusikan dengan teman sekelompok kalian, terus kerjakan sesuai langkah yang diberikan, terus mengumpulkan hasil sesuai waktu yang ditentukan. Ini ya, ini kelompok 1. Iya. Nih, Kasih Bu. ya. Terus kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Ibu beri waktu sekitar 15 menit ya
5 menit untuk mengerjakan. Ya, dan 5 menit untuk teman-teman atau anak-anak presentasi maju ke depan. Nah, Ibu sudah buatin link di drive ya, Ibu kirim melalui WhatsApp ke kalian. Gak apa-apa kalian mencari referensi di internet ya. Iya Ibu. Ini Ibu kirim. Ini membuat infografis ya Ibu? Iya, bener banget, buat infografis. Ini kita pakai template apa? 10 sampai 14.09 ya. Iya Ibu. Iya, nggak ada tambahan waktu, Bu. Iya Bu, tambahan waktu. Kan buat Gimana ya? infografis. Ibu. Gimana ya? Ini nanti infografisnya jelek gak apa-apa kan Bu? Ya nggak apa, sejadinya aja. Itu sudah mengapresiasi kok. Soalnya nggak jago Bu. Ya nggak apa-apa, anak-anak. Ibu dulu juga belajar. Jadi mumpung masih SMA nih. Ya, mumpung masih SMA nih. Kalian Iya Ibu. masih bisa belajar gitu. Materinya. Ini apa tadi? Tempo 1 ya? Iya, tanah longsor. Tanah longsor. Ini dikasih 3 Ibu. Oh, 3 ya? Iya. Aku lupa anak-anak. Oh iya. Ada yang kesulitan nggak anak-anak? Nggak ada. Aman nih, Aman. Nanti kalau kesulitan bilang tuh sama ibu. Ibu, ini lihat-lihat pekerjaan kalian ya. Wow. Materinya terserah kan, Bu? Iya, terserah. Yang penting infografis mengenai bencana yang Sesuai tema. Iya. Ya benar. Ini agak sini nggak sih? Iya ini. Awan apa enggak? Pakai. Iya, iya. Ini udah jam berapa? Tambahan waktu Bu. Tambah Kurang waktu. dikit Ibu. Kurang dikit Ibu, tambah waktu. Gimana ya? Ini soalnya ngejar waktu nih. Takut nanti Nanti lagi Bu. Iya. Ini Bu kurang nempel dikit. Iya. Bu, berarti kalau udah selesai dikumpulkan di drive ya Bu? Oh iya. Udah Ibu kirim ya anak-anak ya? Sudah, Ibu. Sudah ya di grup itu. Di Google Drive bisa dikirim sesuai bencananya ya. Loh, ini bagus loh, ini masih proses ya? Oh, iya masih Iya, Bu, proses. masih Kurang proses. ini kurang bagian upaya Ibu. Oh iya iya. Oh ini kelompok ini masih tulis dulu ya, Iya. infografisnya. Oh Sambil Iya, ini yang Ini udah oh iya iya. Pembagian lanjut ini aja. Oke. kelompok yang bagus, bagus. Pembagian kerja yang bagus. selesainya biar barengan. Iya iya, benar benar benar. Ini kita sediain aplikasinya juga. Sudah selesai. Iya. Ini teman-teman atau anak-anak udah selesai? Benar, Bu. Kelompok 3 Sudah kelompok 3 Bu. Ya sudah nih. Kelompok yang lain belum ya? Sudah, Ibu. Iya iya Ibu tunggu lagi kelompok 3 bentar ya, sabar ya. Ya Ibu. Sudah Ibu. Sampai Ini 14.09 nih, kurang 1 menit lagi. Ayo angkat tangan kalian. Iya, enggak. Benar, Bu. Dikoreksi dulu, Bu. Iya. Dibaca-baca ulang anak-anak. Biar nanti apabila presentasi bisa bagus. Udah semua ini? sudah Sudah, Bu. Ibu. Kelompok 1 aman? Kurang sedikit Ibu. Kurang sedikit Ibu, sebentar. Ditunggu. Kelompok 2? Sudah. Aman, Bu. Kelompok 3? Sudah Sudah, aman Ibu. Bang. Sudah dikumpulkan. Sip, 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 Sudah sip. dikumpulkan. GOOD. Aku. Terus kelompok Ini 4? Bu masih mengumpulkan. Oh iya iya iya. Proses. Jangan lupa Ini loh, Bu. dikumpulin. Poster kelompok 1 sudah dikumpulkan. Oh, kelompok 1 sudah? Ya, sudah posternya. Sudah di Iya, drive. iya, siap. Posternya sudah? Infografis? Sudah, Bu. 1, 2, 3, 4, aman? Aman. Baik. Ini jam 14.09 nih. Gini ya, jadi teknisnya Ibu ini pilih secara acak nih siapa aja yang maju buat presentasi. Waduh. Ini, bentar ya Ibu. Ibu lihat di Google Drive.
Nih, ada banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami ya. Yang maju. Ayo. Nungguin ya. Ya, yang satu tanah longsor bisa maju buat mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Tanah longsor. Sebentar ya. Ih, keren banget. Keren gak sih? Tepuk tangan untuk kamu. Wow, keren sekali. Yuk. Baik, kita dari kelompok 1, saya Firana Aditya. Dan saya Safiatul Salihah. Kita ini akan mempresentasikan hasil dari infografis kita tentang mitigasi bencana tanah longsor. Nah, tanah longsor sendiri itu adalah peristiwa jatuhnya tanah atau batu dari tempat yang tinggi karena terjadi hujan deras, kurangnya pohon yang menahan tanah, sehingga tanah menjadi lembek dan mudah runtuh seperti yang dijelaskan oleh Ibu Silva tadi. Dan yang pertama itu kenali penyebab longsor. Tanah longsor sendiri terjadi akibat hujan deras dan kurangnya pohon yang menahan tanah sehingga tanah menjadi lembek dan mudah runtuh. Yang kedua, pencegahan. Mungkin seperti yang dijelaskan Ibu Silva tadi, bisa menanam pohon berakar kuat di lereng, membuat terasering, dan juga drainase agar tanah tidak mudah longsor. Yang ketiga, untuk tanda-tandanya sendiri, bisa perhatikan retakan tanah, pohon miring atau hujan yang deras sehingga airnya itu tidak bisa diserap oleh tanah. Yang keempat, ada evakuasi. Bisa menjauh dari lereng atau tebing, hindari jalur longsor, dan ikuti arahan dari pihak berwenang. Selanjutnya ada dampak dari longsor. Yang pertama pastinya menimbulkan korban jiwa karena tertimbun tanah, lalu merusak lahan pertanian, rumah, dan jalan. Yang terakhir menutup akses jalan sehingga kendaraan tidak bisa lewat. Untuk tips keselamatan dari kami, yang pertama itu pantau informasi cuaca dari sumber resmi. Yang kedua, hindari membangun rumah di bawah tebing curam. Yang ketiga, menyiapkan tas siaga bencana. Dan yang terakhir, kenali jalur evakuasi. Nah, Mungkin itu dari tugas kita, mungkin ada dari teman-teman untuk ditanyakan. yuk silakan bertanya. Kelompok 3 ini bertanya, Ya, Silakan. apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sesaat setelah mendengar suara gemuruh atau melihat tanda-tanda awal dari tanah longsor? Saya izin menjawab ya. Seperti yang dijelaskan di bagian segera evakuasi saat terjadi longsor, yang pastinya itu yang pertama menjauh dari lereng atau tebing, lalu mencari tempat yang lebih aman dan terbuka, yang jauh dari tebing, terus yang terakhir beritahu warga sekitar serta mengikuti arahan dari petugas atau relawan. Gitu. Maka bisa diterima. Bisa. Terima kasih. Baik, itu persaja. Kita mungkin ada tambahan dari Bu Silva. Nggak ada. Oke, sudah bagus sekali ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang tanah longsor ya tadi ya. Udah keren banget sih majunya tadi ya anak-anak. Ini infografisnya juga sudah jelas. Dan ada satu lagi nih kelompok yang harus maju. Kalian deg-degan banget nggak? Iya, Ibu. Kelompok 3 Ibu suruh maju. Ayo, siapa nih? Kelompok 3 aja. Kelompok mana nih? Ayo. Dan yang selanjutnya itu kelompok nomor 2 yang mengambil tsunami. Ayo lo, kelompok 3 yuk. Kelompok 2. Maaf, Ibu lupa anak-anak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi Tsunami. ya, sudah. Yuk. Bagus banget. Bagus ya, makasih. Keren. Bagus. Kami buka duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami dari kelompok dengan materi tsunami. Nah, untuk kali ini kita akan kenali, pahami, dan berusaha menyelamatkan diri dari tsunami. Kalian tahu nggak apa itu tsunami? Tsunami sendiri merupakan gelombang air laut yang sangat besar, tinggi, dan kuat
yang terjadi akibat dari gempa bumi di dasar laut, lalu letusan gunung berapi di bawah laut atau longsoran di bawah laut. Ciri-ciri akan terjadinya tsunami yang pertama, air laut tiba-tiba surut dan kembali dengan cepat. Lalu terjadi gempa bumi yang besar di wilayah pesisir, ada suara gemuruh dari laut dan sirine peringatan yang berbunyi. Untuk dampaknya sendiri, yang pertama bisa merusak bangunan dan rumah di daerah sekitar pesisir, terus mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, dan merusak hutan bakau dan terumbu karang. Kemudian yang selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita dihadapi dengan tsunami? Yang pertama itu segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau misal kita ada di posisi, misal kita lagi liburan di pantai. Nah, kan tadi udah disebutkan ciri-cirinya. Nah, kalau memang itu Anak-anak kayak presentasi diperhatikan ya. Tsunami, nah itu kita segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, ikuti petunjuk dari guru, orang tua, atau petugas. Kemudian yang tiga, jangan kembali ke laut meskipun airnya itu sudah surut. Nah, kemudian apa yang terjadi saat tsunami itu datang? Nah, itu yang pertama, rumah-rumah rusak karena air laut masuk ke daratan. Yang kedua, kendaraan dan barang-barang hanyut terbawa arus. Yang ketiga, listrik padam dan jalan rusak yang mana membuat sulit untuk evakuasi. Yang keempat, orang-orang bisa terluka atau terpisah dari keluarganya. Yang kelima, ikan dan hewan laut terdampak dan alam juga bisa rusak. Nah, sepertinya itu yang kami bisa sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ini saya kelompok 4 izin bertanya. Jadi menurut kalian mengapa air laut yang surut itu menjadi tanda-tanda adanya tsunami? Kenapa kok bisa? Baik, izin menjawab. Nah, kenapa kok ciri-ciri air laut itu tiba-tiba surut dijadikan ciri-ciri adanya tsunami itu dikarenakan air laut sedang tertarik ke tengah akibat pergerakan besar di dasar laut seperti gempa bumi. Nah, setelah itu air akan kembali ke pantai dalam bentuk gelombang besar dan kuat. Karena itu jika melihat laut surut mendadak, kita harus segera menjauh dari pantai itu. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Mungkin itu saja. Apakah ada tambahan dari Ibu Silva? Untuk infografisnya sudah bagus ya, sudah lengkap sekali, jadi aman. Oke. Terima kasih, Bu. Tangan kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Bagus sekali ya. Oke anak-anak. Karena di sini Ibu lihat waktunya Ibu sudah habis ya. Sudah habis. Kita akhiri di sini. Sebelum itu pekerjaan kalian kumpulkan ke Ibu ya. Kelompok 1, kelompok 2, Ini, Bu. kelompok 3. Ini boleh pindah ya Bu di kelompok. Oh iya, silakan Boleh, pindah. oke. Kelompok 4. Nah, ini sudah ya. Untuk kegiatan selanjutnya ya akan Ibu serahkan kepada Bapak Gufron yang akan mendampingi kalian nantinya. Oke, sekian dari Ibu ya. Terima kasih sudah memperhatikan Ibu. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gak capek ya? Masih semangat? Capek. Gak apa-apa, ntar lagi kita akan pulang. Kita udah di akhir pembelajaran dan sebentar lagi kita akan pulang kok. Tenang aja ya. Oke, sebelum penutup, Bapak ingin melakukan refleksi materi terhadap pembelajaran kita hari ini ya. Oke, coba Bapak tunjuk atau ada yang mau mengajukan diri gak?
Tunjuk aja ya. Oke, coba Mbak Sofi, apa yang Mbak peroleh dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Silva sebelumnya? Tadi di penyampaian sebelumnya itu dijelaskan pengertian bencana, jenis-jenis bencana, kemudian juga ada mitigasi bencana. Oke, bagus. Kalau Mbak Devita, menurut Mbak Devita gimana? Kalau dari penjelasan yang Ibu Silva sampaikan tadi, Ibu Silva menyampaikan apa sih itu bencana dan bencana itu terdiri dari apa saja. Terus lalu kita juga menjadi tahu gimana sih cara menangani bencana baik sebelum, setelah maupun sesudahnya. Oke, bagus. Terakhir mungkin Mbak Nita. Dari penjelasan Bu Silva tadi, saya bisa tahu kalau bagaimana cara menangani dan mengadaptasi dari bencana-bencana yang disampaikan atau bencana alam atau sosial. Oke, applause untuk kita semua. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi materi kita itu tentang adaptasi dan mitigasi bencana. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Silva bahwasannya setiap bencana itu memiliki adaptasi yang berbeda-beda. Ada bencana banjir tentu berbeda dengan mitigasinya terhadap mitigasi dari gempa gitu maupun bencana yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin Bapak ada sedikit tugas nih teman-teman. Kok tugas lagi, Pak? Tugasnya ini. Di sini kan sudah ada 4 gambar bencana alam kan ya? Iya. Nah, di sini Bapak ada mitigasinya. Nah, tugas kalian yaitu untuk menyusun mitigasi sesuai dengan bencana alam. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Insya Allah bisa. Sebentar. Oke, untuk majunya mungkin bisa giliran aja ya, mungkin 4 orang aja, gantian nanti. Oh, Oke? iya. Oke, Pak. Mulai sekarang ya, Pak. Ya. Saya kasih waktu mungkin 2 menit cukup ya, teman-teman. Iya, Pak. Iya, Ini Pak. ambil berapa, Pak? Bebas. Ini langsung ditempel, Pak. Ya, tempel langsung. Taruh sini ya Pak, gini. Ya. Ini apa ya? Loh, jatuh, guys. Apa ada apa? Bantu. Mungkin selanjutnya yang belum, ini bisa diselesaikan aja, nggak apa-apa. Waduh, ini apa ya? Bingung kan kalian? Ayo, itu gimana apa? tadi? Ayo. Kalau dengerin berarti bisa. Pak, kalau salah nempelnya dapat apa? Nah, ayo. Dihukum. Hukumannya apa ya, Hukumannya Pak? apa, Pak? Kalau Kan takut salah. salah ya. Mana ya? Pak Presi aja lah lagi. Ini ditempel duluan, Mas. Ya. Semangat, guys. Semangat, semangat. Yang salah dapat hukuman. Banget. Iya, yang salah nempel dapat hukuman. Ini dihabiskan semua. Iya. Tinggal empat. Ayo. Yang pagi maju ini bisa. Oh iya. Itu kurang. Habis ya. Yang sudah ngisi boleh duduk kembali ya. Wah, udah habis. Habis. Udah? Oke. Udah hampir habis.
Bentar, apa ini menanam mangrove? Ini boleh, Pak. Jangan dong. Nggak cukup sepakat. Jadi nggak apa, taruh di atas. Di sini. Nah, Oh, nggak boleh. oke, bagus. Sik, tak bapak anunya dulu ya, tak lihat dulu. Tak koreksi dulu, bentar. Hmm. Bener semua kan Pak? Oh ini nih, ini siapa ini yang naruh di sini? Ini salah. Siapa itu? Ini seharusnya ini tanah longsor itu ada di mana? Kalau tanah longsor ada di mana? Itu seharusnya apa, Pak? Itu harusnya apa itu? Jauh Dari kaca, lemari, Itu yang lebih ke listrik. bumi. Dari tanah longsor sih. Devita kayaknya Pak. Enggak. Oh ini lagi nih. Ini siapa yang naruh ini? Apa itu Pak? Bagus, siapa itu? Pemasangan alat meter untuk mendeteksi pergerakan tanah dan automatic range untuk memantau curah hujan. Itu tanah longsor, Pak. Udah ada pergerakan tanahnya kok masuk gempa. Tapi gak apa-apa, secara keseluruhan ini udah bagus. Berarti kalian udah bener-bener memperhatikan materi dari awal sampai akhir. Oke. Terima kasih teman anak-anak semuanya. Itu mungkin yang Bapak yang ingin Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Cukup sih Pak. Materinya sudah dipahami semuanya? Sudah. Kalau sudah dipahami semua, Bapak harap kalian tetap belajar dan terus mengamalkan ilmu yang kalian peroleh dari kelas ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Itu mungkin yang ingin Bapak sampaikan sebelum pulang. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelas mungkin bisa memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang telah kita dapatkan dapat dipahami, diingat, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Oke, baik, karena pembelajaran sudah selesai, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bapak. Terima kasih, Bu.